mengandalkan ibadah yang tidak seberapa, maka sangat mustahil kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita hitung, taruh usia kita sampai 100 tahun, kita ibadah tanpa henti, tanpa bermaksiat, itu belum cukup untuk mengganti ketika kita masuk di dalam surga. Karena surga itu hidupnya selama-lamanya. Diganti dengan 100 tahun itu tidak ada apa-apanya. Makanya kita itu mengharapkan rahmat dari Allah dan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada bulan kelahiran Nabi, yaitu bulan Rabiul Awal. Terkadang setiap kita melakukan sesuatu, sekalipun kita berbuat baik, itu sudah pasti ada orang yang tidak suka. Sekalipun kita berbuat baik, Pak, itu pasti yang namanya di dunia sudah pasti ada yang tidak suka. Jangankan kita, Nabi saja berapa banyak orang yang tidak suka kepada Nabi. Seperti halnya kita melaksanakan kajian dengan melaksanakan yang namanya maulidan. Apa bedanya? Bedanya di judulnya. Tapi terkadang suka ada orang yang iseng. Maulidan itu amalan neraka. Nauzubillah min dzalik. Namanya bid'ah katanya. Mohon maaf, semoga kita tidak tergolong masuk ke dalam itu. Tapi kalau judulnya kajian, boleh. Padahal pembahasannya sama-sama membahas tentang sirah nabawiyah, sejarah Nabi, terutama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Manakala ada orang yang seperti itu, kita abaikan saja. Bagaimana kita abaikan, Pak? Sedangkan dia ngomong terus, itu yang jadi masalah. Padahal kita itu tidak pernah iseng kepada dia. Mau melaksanakan maulid, mau kagak, bodoh amat. Tapi terkadang mereka lah yang suka iseng kepada kita, Pak. Maka dari itu kita perkuatkan keimanan kita. Kita tetap melaksanakan yang namanya maulidin Nabi. Ya kan? Gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Orang yang masih mempertanyakan maulid Nabi itu sama saja mempertanyakan dengan kegembiraan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa engkau melaksanakan peringatan maulid Nabi? Itu sama saja kenapa kamu cinta kepada Nabi. Nah. Jadi tetap istiqomah kita senantiasa cinta kepada Nabi dengan peringatan maulid Nabi. Kalau di sana, Pak, banyak, Pak, di Bonang itu, ya kan? Di Bonang itu banyak orang yang iseng begitu. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Ya kan? Ada peringatan maulid katanya bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya kan? Tiap-tiap perkara yang bid'ah itu adalah sesat dan setiap yang sesat masuk neraka. Masya Allah. Kadang-kadang kita itu mengekspresikan kita cinta kepada Nabi dengan memperingati maulid Nabi. Tapi ketika mereka mengadakan kajian, oh nggak apa-apa namanya kajian. Terus apa bedanya kajian dengan yang namanya peringatan maulid Nabi? Sama-sama kita membahas, kita mengagungkan, kita cinta kepada Rasulullah SAW.
Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengantisipasi adanya pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan kita sikapi dengan bijak. Silahkan Anda tidak memperingati Maulid Nabi, silahkan. Kalau kita malah legowo, Pak, enggak mengatakan orang yang tidak memperingati Maulid Nabi bid'ah, enggak, Pak. Bahkan kita doakan supaya semua bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi menurut mereka enggak, Pak. Orang yang memperingatkan Maulid Nabi itu enggak bisa masuk surga. Nah, menurut mereka. Makanya kita senantiasa mengikuti uswatun hasanah, ya kan? Yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat dari Allah itu yang menentukan kita, Pak, selamat ataupun tidak. Ibadah kita untuk mendukung mencapai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya semaksimal mungkin untuk mengejar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu setiap hari, setiap saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengejar itu semua perlu adanya yang namanya perjuangan, pengorbanan, waktu, materi dan lain sebagainya. Dulu di zaman Rasul itu ada seorang yang bernama Su'ban. Su'ban itu tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama adalah sholat subuh. Dan di dalam riwayat diterangkan Su'ban itu berdirinya paling kanan, berdiri barisannya itu paling kanan, sebelah sana Pak ya, paling pojok. Kalau kita kan beda, ya kan, pengen barisan paling kanan pojok biar ngantuk nggak kelihatan, ya kan. Kalau Su'ban itu nggak, alasannya pas, alasannya supaya tidak banyak mengganggu orang dan tidak banyak diganggu sama orang, pengen khusyuk dalam sholatnya. Ya, terima kasih. Jadi Su'ban itu senantiasa tidak pernah ketinggalan sholat subuh beserta Rasul. Suatu ketika Rasul ketika hendak melaksanakan sholat, merapikan barisannya, suhu sufufakum fa inna taswiyatas sufuwin tamamis sholat. Luruskan dan rapatkan barisan, karena meluruskan dan merapatkan barisan adalah kesempurnaan di dalam sholat. Jadi rapat dan baris, bukan meliuk-liuk atau renggang-renggang. Nah, itu contoh dari Rasul, itu rapat bukan renggang-renggang. Tapi alhamdulillah kita sudah kembali rapat, kembali mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika hendak melaksanakan sholat, Rasul itu menengok ke kanan, barisan kanan. Ternyata ada satu yang tidak terisi. Nah, kalau sudah satu orang di situ terus istiqomah, maka nggak ada yang mengisi, biasanya begitu. Rasul bertanya, ini si Su'ban kemana nih? Tumben-tumbennya nggak hadir melaksanakan sholat subuh. Akhirnya ya sudah, kita tunggu saja. Ditunggu, Pak. Ditunggu karena mungkin khawatir terlambat, ya kan. Ternyata setelah waktu sudah agak siang, hampir habis, dikhawatirkan habis sholat subuh, maka dikomatkan, dimulai.
ya sudah mulai yang di belakang maju. Nah, ketika setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bertanya. Inilah pemimpin yang senantiasa perhatian kepada jamaahnya, ya kan? Menanyakan jamaah yang biasanya hadir, kok nggak hadir? Jangan-jangan sakit atau jangan-jangan kena apa? Kemudian bersepakat, kata Rasul, ya sudah, setelah kita melaksanakan sholat berjamaah, kita bersama-sama untuk menjenguk Su'ban. Adakah di antara kalian yang tahu rumahnya Su'ban? Oh, saya Rasul tahu, tapi rumahnya jauh. Oh, udah nggak apa-apa, kita ke sana. Selesai melaksanakan sholat subuh, Rasul beserta para jamaah datang ke rumahnya Su'ban. Ternyata setelah didatangi, Pak, bukan cuma jauh lagi, jalan kaki dari masjid Rasulullah SAW sholat sampai dengan rumahnya Su'ban itu kurang lebih 3 jam. Berarti dari sini kemana ya? Ke Jakarta kali ya. Legok mah paling 1 jam nyampe. Jauh Jakarta kali 3 jam. 3 jam Pak jalan kaki. Berarti dari jam berapa dia berangkat? Jam 2-an, jam 2 malam itu dia berangkat. 2, 3, 4, setengah 5 kan subuh gitu kan. Itu dilakukan setiap hari, Pak. Kalau kita kan bukan 3 jam, 3 menit kadang-kadang nggak mau. Nah, di sana di Bonang, di sini mah nggak ada, insya Allah ya kan. Di Bonang itu Pak cuma 3 menit atau 300 meter ya kan. Itu nggak mau melaksanakan sholat subuh. Ya kan, senengnya di rumah. Di sana di Bonang Pak. Di sini mah insya Allah di masjid semua ya kan. Nah itu Su'ban Pak. Melaksanakan sholat masjid dari rumah sampai ke masjidnya Rasul itu berjarak 3 jam. Nah, bisa dibayangkan tuh ya. Setelah sampailah ya kan, berarti kan udah siang Pak. Taruhlah jam 6, 7, 8, jam 8 sampai di rumah Su'ban. Assalamualaikum ya kan, yang keluar istrinya. Begitu bertemu dengan istrinya, ya kan, Su'ban kemana? Hari ini nggak datang ke masjid. Ya Rasul, Su'ban sudah meninggal tadi malam. Jadi nggak ke masjidnya itu karena meninggal. Lah kita nggak ke masjidnya karena malas. Beda ya. Kemudian setelah ditanya oleh Rasul bertanya kepada istrinya, ada pesan apa sebelum Su'ban meninggal? Enggak ada pesan apa-apa ya Rasul. Meninggal begitu saja. Tetapi sebelum meninggal dia mengucapkan 3 kalimat yang saya sendiri tidak tahu. Kalimat apa itu? Yang pertama, sebelum dia meninggal dia mengucapkan, ya Allah ya Rabbi, kenapa enggak lebih jauh lagi? Yang kedua kalimatnya, ya Allah ya Rabbi, kenapa enggak yang baru? Kenapa yang enggak lebih baru lagi? Dan yang ketiga, ya Allah ya Rabbi, kenapa enggak lebih banyak lagi? Rasul tersenyum bahwasanya senang dengan meninggalnya namanya Su'ban, husnul khotimah. Kemudian bertanya, apa ya Rasul arti daripada kalimat tersebut? Rasul menerangkan, Su'ban ketika hendak meninggal, ya Allah ya Rabbi, kenapa enggak lebih jauh lagi?
dia itu menyesal rumahnya dari masjid ke rumah kurang jauh. 3 jam katanya kurang jauh, Pak. Ya kan? Lah kita 500 meter, 300 meter masih kurang dekat. Kan beda, Pak. Karena apa? Orang yang meninggal dunia ketika sakaratul maut ataupun nazal, itu diperlihatkan oleh Allah pahala-pahala daripada amalan-amalan dunia. Makanya kadang-kadang ketika kita melihat orang meninggal dunia, ketika sakaratul maut, ada yang tersenyum karena diperlihatkan oleh Allah kenikmatan-kenikmatannya. Dan Subhan itu menyesal kenapa enggak lebih jauh lagi, padahal udah 3 jam perjalanan dari masjid ke rumah. Kemudian yang kedua kalinya kalimatnya, ya Allah kenapa enggak yang baru? Ternyata Subhan itu ketika hendak berangkat ke masjid pakai baju 3, Pak, karena musim dingin itu kan. Kalau di Arab kan kalau lagi dingin banget pakai 3. Di tengah jalan ada orang kedinginan, dibukalah baju yang pertama, baju yang paling luar. Padahal baju yang paling dalam itu baju yang terbaru, dipakailah. Itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang luar biasa. Makanya dia mengucapkan, kenapa yang enggak lebih baru lagi bajunya? Coba kalau ngasihnya yang lebih baru lagi, Bu, kenikmatannya sungguh lebih luar biasa. Ya kan? Kemudian kenapa enggak lebih banyak lagi? Ternyata Subhan itu ketika perjalanan dari rumah ke masjid, dia senantiasa memberikan sedekah kepada orang lain. Dan itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sakaratul maut. Coba kalau saya bersedekah lebih banyak lagi, maka kenikmatan dari Allah pun akan lebih besar lagi. Jadi ada orang menyesal ketika mendapatkan nikmat kurang banyak. Ya, mendapatkan nikmat kurang banyak aja menyesal, ya, apalagi tidak mendapatkan. Jadi disitulah bisa kita ambil pelajaran bahwasanya sholat kita, ibadah kita, ya kan, itu kalau kita perlihatkan di hadapan Allah itu akan selalu kurang. Sholat kita kurang, ya kan, ibadah kita kurang. Kita melaksanakan sholat subuh, ya kan, dengan tambahan yang namanya taklim. Insya Allah nanti akan diperlihatkan Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setelah sholat ada yang doanya Allahumma lantas jalan, ada. Dosa enggak? Enggak dosa. Cuma nanti menyesal ketika mau masuk surga, ya Allah kenapa dulu enggak ikut taklim. Itu mau masuk surga, Pak. Ya kan? Karena pahalanya orang taklim itu pahala jihad. Jihad fisabilillah. Makanya senantiasa maksimalkan dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu motivasi kita. Ternyata ibadah kita belum ada apa-apanya dibanding dengan ibadahnya para sahabat dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hambanya ke dalam surga dengan rahmatnya. Apakah orang yang berbuat dosa, orang yang bermaksiat kepada Allah bisa masuk surga? Bisa. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang itu ada kesempatan Pak untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini kembali lagi yang namanya hidayah.
Hidayah itu sangat mahal dan tidak bisa diharga oleh berapapun. Namanya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap memegang yang namanya agama Islam. Nah, jadi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah itu bukan kehendak manusia, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya berusaha semaksimal mungkin kita berdoa. Makanya kita itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasul untuk senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan kami ke dalam agama Islam. Jadi sampai kapanpun kita nggak boleh lepas namanya agama Islam. Dan orang bermaksiat ketika sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang tidak mungkin. Makanya kita itu tidak boleh melihat orang yang masih bermaksiat dengan kacamata kebencian. Enggak boleh nyinyir. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu orang pang pakai Vespa tuh, yang Vespanya nggak karuan ya Pak Wata ya, di pom bensin situ. Dia ngomong, "Bang, bagi duit bang." "Buat apaan?" "Buat beli rokok." Gitu kan. "Kasih tuh 20 ya kan." Dia minta selfie dulu. "Oh ya siap, selfie," gitu kan. "Kamu dari mana?" "Dari Serang bang." "Mau kemana?" "Mau ke Banten, mau ke Cirebon." Dari Serang ke Cirebon itu pakai Vespa apa namanya, yang buntut begitu ya. Saya katakan begini, nih abang itu lebih hebat lagi, setiap waktu sholat parkirnya di masjid. Sholat tuh, wah kayaknya nggak mungkin bang. "Nggak mungkin gimana? Pakaian saya begini, ya kan? Tampang saya begini, mana diterima sama Allah gitu kan?" Dia masih sadar pak. Rahmat Allah itu luas. Siapapun dosa sebesar apapun, kalau mau melaksanakan sholat semua diampuni. Itu lebih mantap lagi tuh, saya bilang gitu kan. Dia apa yang dia katakan, doakan aja bang. Subhanallah. Dia masih bermaksiat tapi masih ingin didoakan Pak. Jadi itulah gambaran bahwasanya namanya hidayah itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan Pak, ya semoga suatu saat engkau akan mendapatkan hidayah. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Jadi yang namanya orang itu Pak, jangan mengaku dirinya sudah paling benar di hadapan Allah. Jangan mengaku dirinya paling banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menentukan itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.